Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita persiapkan hati kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, mencari wajah-Nya. Sehingga setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita makin diubahkan semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Saat ku berada di tengah gelombang, kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan
dirimu. Sebab Engkaulah Tuhan keselamatanku. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau ajar kemuliaan. Ku bersyukur, ku sembah, ku agungkan nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau sungguh baik. Kinara mata kanalamu, kiniara lapata kanala malamase, kinara pata kanala lama lama yanalamu, kinara lama sia kanalamu. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah hormat dan kuasa, keagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Katakan lama Yesus. Kini adalah katakan lama namu. Kiara la katakan lama so. Sikinara patakana lama yananamu. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu, betapa kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, hanya bagi-Mu segala kemuliaan dan kuasa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, kasih setia-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanyalah bagimu. Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Ku bersyukur. Kami datang untuk menyembah-Mu, datang untuk bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Oh, betapa kami bersyukur memuji nama-Mu, memuji nama-Mu. Kiara la patakana la mase, kinara patakana namu, sikinara la patakana lama namu. Engkau baik, kasih setia-Mu Tuhan di hidupku. Kemurahan-Mu Tuhan besarlah dalamku, ku bersyukur. Ku bersyukur menyembah-Mu. Ya la patakana la mase tatakana namu. Haleluya. Hanyalah bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuat andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita di pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Amsal mengatakan kepada kita ada dua tipikal orang yang berbeda. Tentu saja terlihat dari apa yang dilakukannya. Maka dari apa yang dikerjakannya akhirnya akan diketahui apakah ini menjadi orang yang baik, ini orang yang nggak baik, ini orang yang benar, ini ataupun orang yang nggak benar. Nah, itu semua terlihat dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sesuatu yang seringkali kita akan lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan kita terus lakukan menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita. Kalau dalam kehidupan kita terus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kita kemudian dikenal sebagai orang baik. Mau seperti apa kehidupan kita akan dikenal dan dikenang tergantung dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Bila kita mengerjakan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, tentunya kita akan dikenal sebagai orang yang baik di mata orang. Tetapi juga demikian juga di mata Tuhan, kita menjadi orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh sederhana yang kita lihat dari kehidupan Daud, seorang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti karena dia berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya gak ada cacat celahnya sama sekali. Terkadang pun dalam kehidupan Daud, dia juga melakukan ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa, ada kelalaian, ada kekhilafan dan lain sebagainya. Semua terkadang juga dilakukan. Bukan berarti ketika Daud hidup dinyatakan sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya lurus saja. Artinya nggak ada yang nggak cacat celahnya sama sekali. Tentu saja ada. Bukan berarti seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya selalu karena melakukan hukum, tetapi karena hatinya ini melekat kepada Tuhan. Maka dalam kehidupannya dia selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan menjadi yang prioritas dalam hidupnya. Oleh karena itu kita kembali lagi pada bagian awal dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, mau dikenal dan dikenang sebagai apa kehidupan kita, semua tergantung dari apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Termasuk lewat apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, lewat sikap, perilaku kita, itu akan menunjukkan semua itu. Sekalipun mungkin saja kita memperkenalkan diri kita, bahkan mungkin juga melalui media sosial dan lain sebagainya, orang bisa
Orang berusaha untuk mempersepsikan dirinya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang rohani dan lain sebagainya. Itu bisa saja dan itu sah-sah saja tentunya. Namun apakah kemudian itu benar demikian atau tidak akan dibuktikan oleh waktu lewat apa yang kita kerjakan dalam hidup setiap kita. Seandainya pun mungkin dalam kehidupan kita secara profesi kita dikenal sebagai mungkin seorang rohaniawan, dikenal sebagai seorang yang memiliki pekerjaan atau profesi yang baik. Namun dalam praktek kerja kita, praktek hidup kita tidak mencerminkan demikian, maka kita akan dicap, dilabeli atau dikenal sebagai orang yang gak baik. Betul mungkin profesi kita seorang rohaniawan. Betul mungkin profesi kita adalah seorang yang memiliki profesi yang baik. Tapi karena cara kerja kita yang suka mungkin nipu orang, suka memanfaatkan orang dan lain sebagainya, disitulah kemudian kita akan dicap. Sebagai contoh sederhana, kalau orang mungkin punya profesi yang baik sebagai penegak hukum, tapi sayangnya kemudian dia terlibat dalam kasus korupsi, dia akan dicap, dikenal sebagai seorang koruptor. Nah, itu sesuatu hal yang terjadi. Nah, oleh karena itu, mari perhatikan bagaimana kita hidup. Mau dikenal dan dikenang seperti apa kehidupan kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita kerjakan dan kita hidupi dalam hidup kita sekarang ini. Oleh karena itu, mari belajarlah memiliki sebuah kehidupan yang baik. Karena itu dampaknya bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan pada generasi yang selanjutnya. Itu adalah warisan iman yang akan kita tinggalkan bagi mereka. Bila kita dikenal dan dikenang sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan kenangan pada orang benar itu mendatangkan berkat. Sekalipun mungkin orangnya sudah nggak ada, tetapi kenangan kepada apa yang dikerjakannya itu memberkati bahkan bagi generasi-generasi yang selanjutnya. Betapa luar biasa ternyata dampaknya dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu dimulai dari sekarang ini dan itu dimulai dari kehidupan setiap kita. Kalaupun mungkin selama ini kita punya praktek hidup yang gak baik, mungkin terkadang kita suka nipu orang, kita suka mungkin kemudian berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita hentikan dan kita mulai melakukan apa yang benar. Sehingga di kemudian hari, artinya kehidupan kita dikenal dan dikenang sebagai seorang yang baik, yang benar, dan tentu saja berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang paling utama. Hanya persoalannya saat ini orang banyak berusaha untuk mempersepsikan dirinya, memperkenalkan dirinya di muka umum. Yang dilihatkan, yang diperlihatkan, yang dipertontonkan adalah hal-hal yang baik. Padahal di belakang itu semuanya ada hal-hal yang mungkin tidak baik yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu banyak orang yang mengejar supaya bisa berkesan di hadapan orang. Lewat apa yang dikerjakannya. Nggak peduli caranya bagaimana. Entah mungkin dengan cara nipu, nyuri, korup, dan lain sebagainya. Atau mungkin dengan cara-cara yang nggak benar lainnya. Dan penting tujuan saya tercapai itu bisa berkesan. Hanya persoalannya manusia lebih cenderung memperhatikan apa yang nampak, apa yang terlihat. Itu sebabnya menjadi sebuah alat dan kesempatan bagi beberapa orang untuk membuat berkesan. Dan itulah cara-cara orang nipu orang lain. Coba kalau saudara perhatikan tentang kasus-kasus penipuan yang terjadi. Mengapa ada orang-orang yang tertarik bahkan berani menginvestasikan uangnya yang jumlahnya begitu besar kepada orang lain. Nanti kemudian hari diketahui ternyata dia kena tipu. Uangnya diambil dan dibawa pergi, bawa lari. Atau mungkin kena investasi bodong dan lain sebagainya. Kenapa bisa tertipu mentah-mentah? Karena si penipu pandai atau licik. Dengan cara bagaimana? Dia membungkusnya dengan penampilan-penampilan yang kaya, yang kemudian kelihatan kayak sultan, seorang yang kaya raya, dengan gaya hidup yang mewah dan lain sebagainya. Orang pasti akan mengira bahwa orang tersebut adalah orang yang kaya raya, banyak uang dan lain sebagainya. Disitulah banyak orang kemudian terkecoh dan tertipu karena hanya melihatnya sepintas.
Sehingga orang kemudian bukan berkesimpulan, tapi berasumsi bahwa orang tersebut adalah orang yang kaya, bahwa kita berani menginvestasikannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya mereka tertipu. Hati-hati dengan jebakan. Kadang-kadang sesuatu terlihat menarik. Bukankah demikian kalau orang ingin membuat jebakan untuk menjebak binatang dan lain sebagainya, mereka membuat sesuatu yang menarik. Contohnya kalau orang ingin perangkap tikus, ditaruhnya apa? Makanan, sesuatu yang membuat tikus tertarik tentunya. Mungkin itu berupa makanan, berupa keju dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik itu ada jebakannya. Dan itulah sebuah tipuan. Nah, Tuhan gak berkenan dalam demikian. Nah, banyak orang melakukan hal ini dalam kehidupannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, memanfaatkan kebaikan orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu waspada senantiasa. Jangan hanya silau oleh kemuliaan duniawi ini, harta duniawi, tapi kita perhatikan pada harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu bagaimana kita ingin dikenal dan dikenang, tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Nggak perlu kita ngomong terlalu banyak tentang siapa kita, tapi lewat praktek hidup kita itu sudah berbicara kepada orang banyak tentang siapa kita. Jadi sekali lagi nggak perlu kita ngomong banyak tentang ini loh, saya ini pejabat, saya ini punya posisi tertentu dan lain sebagainya. Nggak perlu kita ngomong banyak, tapi lewat tindakan kita itu sudah berbicara. Nggak perlu kita ngomong ke saya ini orang murah hati, saya orang yang baik. Tapi sekalipun mungkin kita nggak berbicara, nggak ngomong, tapi tindakan kita itu jauh lebih banyak berbicara. Dan ini yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita kerjakan ini di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu ini bagian yang pertama. Mari perhatikan bagaimana kita hidup, dan ketika kita memperhatikannya, maka kita melihat bahwa kita harus belajar untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian kita dikenal dan dikenang sebagai orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau di hadapan Tuhan ini sudah benar, di hadapan manusia pasti benar. Ada banyak orang mungkin benar dan baik di pemandangan orang, tapi belum tentu di pemandangan Tuhan. Manusia cuma melihat kulitnya saja. Oh, ini orang kelihatannya rohani. Aktivitas rohaninya banyak, ucapannya juga rohani. Apakah betul-betul rohani? Belum tentu. Mungkin itu cuma kulit, tetapi yang rohani betul atau tidak itu terlihat dari dalam, dan itu dimulai dari dalam hati kita. Karena sesungguhnya dalam kekristenan kita percaya bahwa sesuatu bergerak dari dalam kemudian keluar, dari roh kepada jiwa dan kepada tubuh. Dan demikianlah perubahan yang terjadi itu dimulai startnya dari dalam, inside out, dari dalam kemudian memancar keluar. Nah, orang berusaha dari luar dulu ke dalam dengan banyak tindakan kegiatan rohani, aktivitas rohani, ucapan yang rohani. Itu semua enggak jaminan dan belum tentu, dan kebanyakan memang enggak. Tapi sesuatu mesti berawal dari dalam dulu. Nah, kalau dari dalam sudah benar, itu akan mengalir keluar lewat praktik kehidupan kita. Dan itu yang harus kita kerjakan. Bagian yang kedua dari firman Tuhan kita melihat bahwa si penipu dihukumnya. Artinya lewat apapun yang kita kerjakan, kalau kita berbuat apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Nah, kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan upah dan lain sebagainya. Bila Tuhan berkenan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu yang gak berkenan kepada Tuhan, contohnya dengan menipu, nah itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tetapi si penipu. Saya tertarik dengan firman Tuhan ketika mengatakan si penipu. Itu seperti satu label yang ditaruh ke atas orang yang memang kerjaannya selalu nipu. Kalau nipu cuma sekali, dia nggak mungkin dicap diberi label penipu. Tapi kalau berulang kali dia nipu, bahkan nipu beberapa kali, berulang kali, dimanapun dia berada dia nipu, dia akan dicap dan dikenal sebagai si penipu. Nah, kalau demikian, hukumannya apa? Tuhan menghukum dalam kehidupannya. Tapi juga kemudian dalam kehidupannya dia nggak dipercaya orang. Nggak ada orang yang mau dekat dengan orang model begini.
Oleh karena itu mari kita perhatikan kehidupan kita, sehingga kita tidak mendapatkan label yang sedemikian. Bukan salahnya orang melabeli kita, tetapi terkadang itu bisa saja terjadi kalau kehidupan kita melakukan apa yang nggak benar. Mari belajarlah lakukan apa yang benar bila tidak ada konsekuensi dari setiap apa yang kita kerjakan. Si penipu akan mendapatkan hukumannya. Yakub contohnya menipu, lalu kemudian dia juga ketipu. Penipu dan kemudian dia tertipu. Orang berpikir dengan menipu, nggak tahu. Menipu sekali lolos, nipu 2 kali lolos lagi. Kenapa orang kemudian terus nipu? Karena dia pikir bisa berhasil. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi dia, bukan supaya terus menipu, bertobat, berhenti. Hanya sayangnya orang banyak lakukan tipu-tipu, menipu dengan kebohongan, sesuatu yang gak benar dan gak jujur, itu adalah menipu. Mungkin pada saat kita melayani, pada saat kita berjualan, bekerja dan lain sebagainya, ya jangan nipu, mari belajarlah dengan jujur dan benar. Kalau kita seorang yang takut akan Tuhan, kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tanpa diawasi, tanpa dilihat orang sekalipun. Kenapa orang menipu? Nipu dilihat tampak yang ditampilkan yang benar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang gak benar, itu nipu. Jangan kita nipu orang lain, nipu sendiri, nipu Tuhan dan lain sebagainya. Gak bisa kita lakukan dan gak boleh hidup yang seperti ini. Tapi mari belajarlah hidup dengan jujur, benar di hadapan Tuhan. Karena setiap kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hidup benar, hidup kita berkenan. Hidup gak benar nipu, kita akan dihukum oleh Tuhan. Mari belajarlah kejar apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami belajar dalam hidup ini untuk melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat memilah-milah dan membedakan apa yang benar dan tidak, sehingga dengan demikian dalam praktek kehidupan kami, hal yang benarlah yang kami kejar dan kami lakukan dalam hidup ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui dan kami belajar hidup jujur, hidup dalam takut akan Engkau Tuhan yang hidup. Berkati kami semuanya Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Kami percaya setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, terutama perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah dalam kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami dan lain sebagainya. Berkat anugerah Tuhan mengalir atas kehidupan setiap kami. Berdoa buat setiap kami mungkin yang mengalami masalah dengan kesehatan, sakit penyakit, masalah dengan rumah tangga, masalah dalam usaha pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu buat setiap kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, kami diselamatkan. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan setiap kami. Kalaupun sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya dalam pertolongan, dalam anugerah yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara sekalian.